Ini adalah gambar satelit buatan. Kita telah mempelajari bahwa bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka manusia mampu menciptakan satelit dengan tujuan untuk observasi luar angkasa, dengan tujuan komunikasi dan tujuan-tujuan lain, contohnya perkiraan cuaca dan lain-lain. Nah, yang mau kita bahas dari satelit ini adalah bagaimana satelit ini bergerak mengitari bumi atau berevolusi mengitari bumi. Nah, yang unik adalah satelit ini bergerak mengitari bumi sambil bumi itu sedang berotasi pada porosnya. Nah, yang kita mau lihat ternyata bahwa satelit ini selalu menyorot suatu kawasan yang sama walaupun dia sedang bergerak berotasi. Contohnya satelit Indonesia. Nah, satelit Indonesia yaitu Palapa dilepas di atas Samudra Hindia dan senantiasa menyorot kawasan Indonesia walaupun dia sedang bergerak berevolusi mengitari bumi dan bumi itu sendiri sedang berotasi. Nah, bagaimana sehingga satelit mampu bergerak sedemikian unik? Nah, itu yang akan kita pelajari pada bagian ini. Nah, untuk memahami gerak dari satelit tadi, kita perlu memahami suatu besaran dalam fisika, yaitu momentum sudut. Nah, di kelas 1 telah dipelajari tentang momentum linier. Setiap benda yang bergerak lurus atau bergerak linear pasti memiliki momentum dengan arahnya masing-masing. Demikian juga setiap benda yang bergerak berotasi, contohnya adalah seperti satelit tadi berotasi, pasti memiliki momentum sudut. Oke. Nah, momentum sudut di dalam fisika dilambangkan dengan L dan persamaan fisikanya adalah L sama dengan I omega, di mana I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, sama halnya dengan momentum linear, momentum sudut juga memiliki arah. Nah, arah dari momentum sudut ini kuat. Sebentar kita akan lihat bagaimana arah itu mempengaruhi gerak berotasi. Nah, arah dari momentum sudut dapat kita tentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Kalau kita angkat tangan kanan kita, maka kita bisa pasang arah 4 jari ini. Arah 4 jari ini mengikuti arah dari rotasi, atau arah putaran. Maka arah ibu jarinya akan menunjukkan arah momentum. Kalau arah rotasinya kebalikan, maka kita balik sehingga ibu jarinya di bawah, sehingga arah momentumnya ke bawah, arah keempat jari mengikuti arah putaran. Jadi itu adalah aturan tangan kanan. Nah, untuk melihat bagaimana momentum dan kuatnya arah dari momentum ini, mari kita lihat satu video. Nah, video yang akan kita tonton ini anak-anak adalah seorang astronot. Ini ada di stasiun luar angkasa. Dia sedang memutar suatu alat atau mainan yang namanya giroskop. Nah, giroskop ini adalah alat yang bagian dalam ini yang ada kuning-kuning ini dia bisa berputar. Atau anak-anak bisa lihat bagian dalam ini dia bisa berputar. Dan bagian luarnya tidak berputar ya. Nah, saat dia berputar, bagian dalam ada putaran atau rotasi, maka giroskop ini akan setimbang. Contoh, bahkan dia bisa setimbang di atas benang yang sangat kecil seperti ini. Nah, bagaimana gerak rotasi ini? Bagaimana momentumnya, bagaimana pengaruh arah momentumnya kalau giroskop ini ada di luar angkasa, di mana gaya gravitasinya sama dengan 0 dan mengakibatkan setiap benda yang memiliki massa itu akan melayang-layang saja. Nah, mari kita lihat video ini ya. Yes, I'll just get this gyroscope here. And it's just a toy gyroscope, really. But of course, in zero gravity, if you knock it, it's going to tumble, it's going to move around like any object up here does. However, if I get this spinning, just give me a second.
So once the gyroscope is spinning, you can just see how stable it becomes. And however I knock it, it's not going to change its plane. It's going to remain in the same plane. I can put it physically into a different plane and tap it again, but it will still hold that same plane, and it's much more stable. So it just gives you an idea of how we use spin stabilization and gyro stabilization for control on board the International Space Station. Dari video tadi, jelas bahwa kalau giroskop ini belum diputar, maka dia hanya akan melayang dan saat kita sentuh dia akan berputar, berotasi sembarang, tidak teratur. Tetapi ketika giroskop ini sudah diputar, maka gerakannya stabil. Dan dia memiliki arah yang kuat, mengikuti aturan tangan kanan, mengikuti arah momentum. Dan arah yang kuat itu dapat kita rubah-rubah untuk kepentingan kita. Nah, gerakan putaran giroskop ini menggambarkan bagaimana satelit itu dapat diarahkan pada suatu kawasan tertentu. Nah, saat satelit itu diarahkan, pasti di satelit itu ada bagiannya yang berotasi, yaitu bagaimana pengaruh momentum sudut dan arahnya terhadap gerak dari satelit itu.